karena luas itu tadi harus ada konsentrasi bidang supaya mata kuliah yang dipelajari bisa lebih mengerucut, jadi lebih fokus di satu gitu. Nah, konsentrasi bidangnya apa aja sih kalau di teknik sipil? Ada 5. Yang pertama transportasi, yang kedua hidroteknik, ketiga manajemen konstruksi. Ini Bu Zeta ya, nanti Bu Zeta bisa cerita-cerita tentang manajemen konstruksi. Yang keempat geoteknik, dan yang kelima struktur. Ini saya struktur. Nanti kita cerita sedikit tentang struktur. Oke, yang pertama transportasi. Nah, transportasi itu apa sih? Jadi kalau kita masuk teknik sipil, ambil bidang transportasi. Nah, transportasi ini nanti kita akan mempelajari desain jalan dan lalu lintas. Misalnya seperti apa? Kalau misal kita ke gunung, naik gunung. Nah, kalau naik gunung itu kan jalannya ada tikungannya ya. Nah, ada kelandaian juga. Nah, misal kalau dia terlalu curam, jadi kalau landai kan seperti ini kelihatan ya. Nah, kalau curam kan seperti ini. Otomatis kalau curam kendaraannya nggak bisa jalan. Jadi naiknya susah. Gitu. Nah, harus diperhitungkan kelandaiannya sama tikungannya. Kalau misal kita mau naik gunung pakai kendaraan supaya tetap aman gitu ya. Dan supaya pengendaranya nyaman gitu. Nah, terus lagi jalannya itu mau kita desain pakai material apa? Bisa aspal, bisa beton gitu. Nah, juga kalau misal kita ke jalan raya, kita lihat di jalan raya, kita kan pasti ketemu sama traffic light atau lampu lalu lintas. Nah, sebenarnya yang merencanakan berapa lama lampu hijau, lampu merah, berapa detik, itu orang teknik sipil. Nah, gimana caranya? Kita survei. Jadi tergantung, misal kita survei ya, kita di persimpangan itu, di survei di perempatan itu. Nah, ada berapa sih kendaraan yang lewat? Kita hitung. Nah, kira-kira berapa lama lampu lalu lintasnya, berapa lama lampu merahnya, lampu hijaunya, supaya nggak terjadi macet di situ. Itu orang transportasi. Juga transportasi umum yang biasa kita gunakan, misal rel kereta api, runway bandara, terus pelabuhan, itu yang ngedesain, yang merencanakan, yang ngebangun, itu orang teknik sipil juga. Ya, jadi itu bidang konsentrasi yang pertama, transportasi. Nah, yang kedua, hidroteknik. Seperti namanya, hidro. Hidro itu kan air. Jadi kalau di hidroteknik itu mempelajari perilaku air dan konstruksinya. Jadi membahas tentang air. Contohnya, contoh konstruksinya ada saluran drainase, saluran irigasi, dan bendungan. Jadi kita mendesain itu. Nah, tahu ya bendungan ya? Jadi ini di gambar ini gambarnya bendungan. Jadi buat apa sih bendungan? Bendungan itu menampung air dalam jumlah besar. Jadi nanti bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat sekitar. Jadi ditampung dulu. Nah, dia bisa mengendalikan banjir. Nanti kita bahas kenapa harus ditampung gitu ya. Nah, itu juga bisa untuk mengendalikan banjir. Jadi air hujan yang banyak bisa ditampung di bendungan ini tadi. Bisa juga jadi sumber irigasi. Oke, nah irigasi kita bahas sekarang. Irigasi itu apa sih? Nah, irigasi itu biasa kita temui kalau kita di pedesaan. Jadi irigasi itu berfungsi untuk distribusi air. Distribusi airnya untuk keperluan produksi, untuk keperluan di sawah. Itu irigasi. Jadi bendungan itu bisa ngatur irigasinya. Jadi seberapa kebutuhan air di sawah ini sih gitu. Jadi kita bisa atur di bendungan itu. Nah, saluran drainase. Apa saluran drainase itu? Jadi saluran drainase itu berfungsi untuk mengalirkan, membuang, atau mengalihkan air gitu ya.
Itu jadi intinya untuk mengurangi kelebihan air. Jadi tujuan utamanya supaya tidak banjir. Itu saluran drainase. Jadi untuk membuang kelebihan air gitu-gitu. Itu saluran drainase. Nah, itu di bidang hidroteknik. Nah, bidang selanjutnya ya manajemen konstruksi. Nah, ini nanti akan banyak dibahas oleh Ibu Zeta. Jadi manajemen konstruksi itu fokus di pengendalian biaya dan penjadwalan. Jadi ini erat kaitannya dengan itu ya, dengan pengendalian biaya dan penjadwalan. Jadi habis berapa sih untuk membangun konstruksi ini? Misal untuk ngebangun jembatan ini, habis berapa sih cost-nya atau biayanya? Tuh. Terus makan waktu berapa lama sih? Nah, itu akan dihitung sama orang manajemen konstruksi. Nanti akan banyak dibahas oleh Ibu Zeta. Nah, software yang dipakai adalah Microsoft Project. Ya, oke. Nah, sekarang geoteknik. Geoteknik ini penting juga. Jadi, geoteknik itu ini ya, saya tulis di sini sebelum membangun konstruksi di atas tanah. Nah, maksudnya gimana? Jadi, apabila kita mau membangun sebuah konstruksi di atas tanah, maka kondisi tanah perlu diperhatikan. Nah, contohnya, kita pakai misal ada tanah, saya kasih ada pot, saya kasih tanah di dalam, tanah keras, gitu ya. Nah, di pot itu saya kasih kelereng. Nah, berarti kelerengnya masih berada di atas tanah kan ya. Nah, terus kalau misal tanah itu saya kasih beberapa sendok makan air, katakanlah saya kasih 3 sendok makan air. Nah, tanahnya berubah jadi lunak kan? Kalau misal saya kasih kelereng, kelerengnya akan tenggelam, gitu kan? Nah, itu analoginya. Nah, sekarang kita ke kehidupan nyata. Misal kita mau bangun hotel di dekat pantai. Nah, pantai itu kan dekat sama air laut. Nah, air laut itu nanti akan merembes ke tanahnya. Padahal kita mau bangun hotel di situ. Sama analoginya, sama kayak pot. Kalau tanah keras, pot saya kasih kelereng, dia akan dengan mudah di atasnya, berdiri di atasnya. Nah, tapi kalau tanahnya basah, kalau saya kasih kelereng ini analoginya hotel itu tadi ya. Kalau saya kasih kelerengnya tenggelam. Nanti bangunan hotelnya tenggelam dong. Gitu, terus gimana? Nah, itu orang geoteknik. Jadi, gimana caranya kita bisa membangun konstruksi pada kondisi tanah yang tidak terlalu bagus. Nah, itu diperlukan perbaikan tanah. Itu orang geoteknik. Ya, jadi konstruksinya itu dinding penahan tanah, timbunan, atau basement. Basement kan di bawah permukaan tanah ya, urutannya. Itu orang geoteknik juga. Orang geoteknik sama orang struktur. Nah, sekarang ini nih, struktur. Struktur, tadi kan kita cerita tentang di pantai ya, ngebangun hotel di pantai. Nah, yang ngebangun hotelnya itu orang struktur. Jadi orang struktur mendesain bangunan di atas tanah. Tapi kalau yang tanahnya, yang ngurusin tanahnya supaya tanahnya itu bisa dipakai untuk ngebangun, bisa dipakai untuk diberi bangunan di atasnya, itu orang geoteknik. Nah, ini strukturnya. Kalau struktur mendesain bangunan di atas tanah. Jadi misalnya ngedesain gedung, apartemen, jembatan, dan seterusnya. Jadi gedung-gedung, jembatan itu orang struktur yang mendesain. Nah, materialnya juga beda-beda. Ada material baja, ada material beton, ada material kayu, dan sebagainya. Gitu. Jadi ini tadi ya kita udah bahas 5 bidang. Yang pertama tadi apa? Transportasi, terus yang kedua hidroteknik, yang ketiga manajemen konstruksi, yang keempat geoteknik, dan yang kelima struktur. Nah, struktur software andalan atau
perangkat lunak atau alat bantu hitung andalannya orang struktur itu SAP 2000. Nanti kita bahas sedikit tentang SAP 2000. Jadi kayak gimana sih tampilannya SAP 2000, buat apa sih kayak gitu. Nah, ini contohnya. Ini ya, SAP 2000. Ini nama softwarenya atau perangkat lunaknya atau alat bantu hitungnya. Contohnya kita mau ngedesain tower. Ini ya, tower yang sebelah kiri, paling kiri. Nah, ini masih kuat nggak sih towernya? Gitu. Nah, ini jembatan. Ini jembatan busur ya. Nah, masih kuat nggak sih? Kita perlu hitung juga pakai SAP 2000. Ini gedung yang ketiga. Dan masih banyak konstruksi-konstruksi lainnya yang bisa kita hitung dengan SAP 2000. Kita analisis ya dengan SAP 2000. Oke. Nah, sekarang setelah itu kita bahas, ini nanti di akhir aja ya kita coba lihat di SAP 2000. Nah, mitosnya. Mitos kuliah di teknik sipil. Jadi ada beberapa mitos. Mitos yang pertama. Wajib pinter hitung-hitungan. Nah, enggak juga. Jadi yang penting kita itu paham konsepnya. Enggak perlu kita bisa hafal rumus itu. Enggak perlu. Saya juga enggak hafal rumus gitu. Jadi yang penting paham konsepnya. Ya, kalau menghafal memang susah. Kalau menghafal itu susah. Jadi misalnya aja nih, rumus itu nggak perlu dihafal. Jadi misal kita disuruh ibu ke pasar. Kita diminta untuk beli sawi, bayam, wortel, kentang, tanpa bawa catatan. Nah, tiba-tiba sampai ke pasar, bisa-bisa lupa kan ya? Nah, jadi bisa menghafal itu nggak perlu. Jadi kita paham aja konsepnya. Ya, jadi nggak perlu pinter hitung-hitungan. Yang penting jelas konsepnya, kita paham konsepnya seperti apa. Jadi kita bisa ngerti, oh ini kalau seperti ini, hitungnya seperti ini, gitu. Jadi konsepnya harus kita pahami. Nah, yang kedua, kuliahnya panas-panasan. Kalau teknik sipil, nggak juga. Di teknik sipil nggak melulu praktikum di lapangan. Gitu. Jadi banyak juga perkuliahan yang dilaksanakan di dalam kelas. Kalau di lapangan itu mungkin hanya 30% aja. Emang kita ada praktikum di lapangan, tapi cuma 30% dari total semua mata kuliah. Tuh. Buat apa praktikum di lapangan? Ya supaya kita ngerti ngebangunnya seperti apa. Jadi kalau di kelas kita itu lebih ke teori. Jadi konsep-konsepnya, kalau kita ngebangunnya seperti ini, kita tahu teorinya. Nah, kalau di lapangan kita aplikasikan hasil teori kita. Kan kita perlu ngebangun ya, teknik sipil itu kan outputnya menghasilkan suatu konstruksi. Nah, jadi mau nggak mau kita perlu ke lapangan, tapi nggak selalu praktikumnya di lapangan. Cuman 30% aja, gitu. Nah, yang ketiga, dosennya killer. Saya udah kelihatan dosen killer belum? Saya sama Bu Zeta. Oke. Nah, dosen killer itu bisa kita jumpai di jurusan mana aja. Nggak cuma di teknik sipil. Jadi jurusan lain, ya ada dosen killer. Tapi dosen yang baik hati, bak malaikat juga ada di jurusan mana aja. Di teknik sipil juga ada. Gitu. Itu yang ketiga, mitos yang ketiga. Nah, mitos yang keempat nih. Susah lulusnya. Enggak juga, tergantung orangnya. Jadi, perlu ditanamkan kalau pola pikir kita kuliah itu buat apa. Jadi, selain untuk memperkaya ilmu, karakter kita kalau kita kuliah, itu juga bisa terbentuk. Nah, kalau karakternya terbentuk, ilmunya sudah kaya, itu yang lain akan mengikuti. Misal lulusnya tepat waktu, itu nanti akan mengikuti. Gitu. Jadi tergantung kita masing-masing. Ya, lulus cepat atau enggaknya itu tergantung orangnya masing-masing.
Nah, yang kelima, teknik sipil itu cuman buat cowok. Tuh. Kalau dulu, iya. Dulu banget, sebelum saya lahir malah. Itu waktu di tempat saya kuliah dulu, satu angkatan itu bisa 100-an orang. Itu cuman yang cewek, cuman 1 atau 2 orang. Itu dulu jauh sebelum saya lahir. Nah, kalau sekarang, persentase minat cewek untuk masuk ke bidang teknik itu banyak juga. Jadi kalau yang di UPN sekarang ya, itu 50-50. Jadi ada yang cewek, ada yang cowok, jadi nggak timpang. Jadi sama, kurang lebih sama lah. Gitu. Oke, jadi itu 5 mitos di teknik sipil. Ini saya ambil sumbernya di tekniksipil.id. Gitu, saya ambil sedikit. Oke, nah terakhir ini gelar. Gelarnya apa kalau misal kita udah lulus dari teknik sipil? Dulu gelarnya IR atau insinyur. Jadi misal saya orang zaman dulu, saya lulus dari teknik sipil. Jadi gelar yang saya dapat insinyur atau IR titik Cinantia Budi Kasita. Gitu. Nah, kalau sekarang diganti menjadi sarjana teknik, tapi letaknya di belakang. Jadi Sintantia Budi Kasita, S titik T titik. Nah, kenapa kok dirubah seperti itu? Kenapa kok nggak tetap insinyur aja sampai sekarang? Nah, jadi kalau zaman dulu itu, gelar insinyur tidak hanya dimiliki oleh mereka yang telah selesai menempuh pendidikan di lingkup teknik aja. Padahal insinyur ya, insinyur itu, jadi dulu itu gitu. Jadi gelar insinyur itu nggak cuma didapat sama orang yang telah selesai menempuh pendidikan di lingkup teknik. Contohnya, kalau kita kalau ada yang lulus di lingkup pertanian, lulusan pertanian, itu gelarnya IR juga. Jadi kalau misal di kehutanan, kita lulus di kuliah di kehutanan, itu gelarnya IR juga, insinyur juga. Jadi sama, jadi orang teknik, orang pertanian, orang kehutanan, itu gelar yang didapat insinyur. Semuanya banyak yang insinyur. Jadi digelar mana aja. Nah, sejak tahun 93, Menteri Pendidikan mengeluarkan keputusan tentang perubahan gelar akademik tersebut supaya lebih mengerucut. Jadi sekarang kalau lulusan teknik dapatnya gelar sarjana teknik. Kalau lulusan pertanian, ya sarjana pertanian. Kalau kehutanan, sarjana kehutanan. Jadi lebih jelas gitu. Jadi kalau misal saya ngelihat ada nama Zeta Rasulia Kamandang, ST. Oh, berarti Ibu Zeta ini lulusan teknik gitu. Karena gelarnya, ngelihat dari gelarnya, sarjana teknik. Gitu. Nah, oke, sekarang kita coba bahas di ini ya. Kita ngelihat SAP 2000 tadi ya. Kita coba lihat. Nih. Nah, kita coba buka SAP 2000 itu kayak gimana sih? Nah, misal ini ya. Saya ngedesain jembatan. Nah, ini jembatannya. Jembatan rangka ini namanya. Nah, saya ngedesain. Jadi, desainnya pakai material apa? Misal, bisa pakai material beton, material baja, gitu. Ini sebagai contoh, ini saya pakai material baja. Nah, ini. Jadi ada spesifikasinya sendiri. Kalau material baja, itu kayak gimana sih? Gitu. Ya, jadi ada sifat baja itu beda, sifat jembatan, sifat beton itu beda. Jadi beda material, beda sifat. Nah, ini contohnya saya ambil material baja, saya gambar. Nah, terus masuk ke section properties. Section properties itu kita nentuin dimensinya. Jadi sebelum kita ke SAP, kita harus ngitung dulu. Jadi tetap ada hitungan. Jadi tetap ada hitungan, habis itu kita masuk ke
sub 2000. Kita desain ulang dengan sub 2000. Jadi habis kita hitung, kita tentukan pakai dimensi apa sih yang cocok gitu. Supaya masih kokoh berdiri. Nah, ini profil bajanya. Jadi pakai ukuran tingginya 300, tingginya ini. Terus lebarnya 200, tebelnya ini 12 dan seterusnya. Jadi ada dimensinya. Nah, terus saya pasang di sini, saya gambar. Saya kasih beban. Kalau beban masuknya ke assign. Jadi saya taruh beban di plat ini ya. Ini namanya plat ini. Jadi tempat kendaraan lewat, karena kendaraannya lewat di sini. Kendaraannya lewat, itu di plat ini. Nah, bebannya kan di sini. Karena kendaraannya ada di plat, berarti bebannya kita taruh di plat. Nah, di sini assign. Oh, karena ini saya lock. Nah, karena kita masuk di assign, lalu di frame load. Load itu artinya beban. Nah, terus kita isikan bebannya berapa. Ada hitungannya juga. Di bebannya apa? Misal beban truk, terus ada beban sepeda motor, ada beban mobil, gitu. Nah, poin utamanya buat apa kita ngedesain sub? Kita mau ngecek struktur ini kuat atau enggak sih? Gitu. Nah, pakai yang ini, yang paling kanan. Nah, yang ini, yang bentuknya seperti I, itu kalau kita mau ngecek profil baja. Nah, kalau yang ini, profil beton. Konkret itu artinya beton. Kalau ini steel, gitu kan, start steel design or check of structure. Nah, steel itu artinya baja. Nah, ini ya, ini kalau konkret artinya beton. Nah, karena struktur jembatan saya, tadi saya desain pakai baja, berarti saya ngekliknya yang ini. Coba saya klik. Oke, sorry sebentar. Oke, saya klik ya, saya run dulu. Nah, ini kalau misal mau nge-oke, kita run. Nah, ini defleksinya yang terjadi. Jadi, karena dikasih beban, penurunannya seperti apa. Jadi, dia berdeformasi. Berdeformasi itu mengalami perubahan bentuk karena beban itu tadi. Nah, sekarang saya mau cek. Nah, warnanya biru nih. Nah, ini ada skalanya ya. Jadi ada yang dari abu-abu, ada biru, ada hijau, ada kuning, ada oranye, ada merah. Abu-abu, jadi semakin ke kiri, itu berarti profilnya sangat kuat. Nah, semakin ke kanan yang merah, berarti profilnya sangat tidak kuat. Nah, dari hasil ini kalau kita simpulkan, tadi dikasih beban. Nah, terus profilnya biru nih. Berarti jembatan itu mendekati sangat kuat. Gitu. Nah, sebetulnya kalau di teknik sipil itu sangat kuat itu justru tidak dianjurkan. Kenapa? Karena tidak efektif. Jadi kalau sangat kuat berarti kita kan butuh biaya lebih ya, karena banyak profilnya semakin gede kan kayak gitu. Nah, itu tidak dianjurkan karena ya itu tadi, karena biayanya akan semakin besar. Nah, yang efektif itu kalau berada di tengah-tengah, jadi bisa hijau atau kuning. Kuning sih biasanya, kuning itu yang paling efektif. Gitu. Berarti kalau dari kesimpulan ini, jembatan saya ini ya agak dikit boros sih, tapi ya kuat gitu. Nah, kalau misal kita pingin ke kuning, berarti kita perlu desain ulang. Jadi profilnya, dimensinya ini tadi kita ganti. Jadi agak lebih kecil. Ini tadi kan, ini tadi kita masuk ke section properties. Nah ini kan dimensi yang tadi, ini saya pakai dimensi tingginya 300, lebarnya 200. Nah, dari pakai dimensi ini tadi, ternyata gambarnya masuk ke warna biru. Nah, coba nanti saya kecilin deh.
tingginya saya ganti 200, lebarnya saya ganti 150 gitu. Mungkin nanti akan masuk ke kuning biar bisa lebih efektif. Jadi biar biayanya tidak makan terlalu banyak gitu. Jadi itu sih yang mau saya sampaikan tentang SAP 2000. Jadi pengenalan ya, kurang lebih seperti itu. Ya, saya rasa cukup Ibu Zeta. Saya akhiri dulu materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cinta. Ya, Oke, sama-sama Ibu Zeta. Jadi teman-teman tadi udah melihat sedikit ya, apa saja yang di teknik sipil gitu ya, utamanya di jurusan teknik sipil. Nah, sekarang mungkin saya akan lanjutkan sedikit gitu ya. Mungkin ini bisa di stop share dulu Bu Cinta. Oke, baik Ibu. Sebentar. Nah, jadi sekarang kita lanjut sih diskusi tentang teknik sipil. Saya juga akan menjelaskan 5 bidang juga seperti yang dijelaskan oleh Bu Cinta mungkin, tapi akan ada tambahan informasi seperti kalau misalnya mata kuliah struktur atau manajemen konstruksi itu apa saja sih mata kuliah yang dipelajari gitu ya. Jadi lebih ke mata kuliah yang ada di jurusan teknik sipil, utamanya di UPN Veteran Jawa Timur. Saya share screen materi saya. Nah, ini jadi judulnya adalah mengenal lebih dekat teknik sipil dan bidang manajemen konstruksi, gitu ya. Tapi sebelumnya kan kalau misalnya teman-teman ngikutin acara atau mungkin sharing dan sebagainya kan kalau tidak kenal itu kan maka nggak sayang gitu ya. Apalagi kan kita baru pertama kenal terus teman-teman juga minat untuk ke teknik sipil. Gitu. Jadi saya perkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya Zeta Rasulia Kamandang. Teman-teman kalau misalnya ketemu saya di jalan atau mungkin di sosial media atau mungkin nanti jadi mahasiswa saya, itu bisa memanggil saya Ibu Zeta. Ya, saya lahir 20 Januari 1993 dan menyelesaikan studi sekolah dasar sampai SMA itu di Surabaya. Jadi saya memang asli sini ya di Surabaya. Setelah itu, setelah lulus dari SMA, saya melanjutkan studi S1 saya itu di bidang teknik sipil Universitas Brawijaya. Jadi dari Surabaya saya pindah ke Malang gitu ya. Ngadem sedikit gitu ya dulu itu. Nah, setelah lulus S1 tahun 2014, saya mendapatkan beasiswa di tahun 2015 itu beasiswa unggulan Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri dari Kemendikbud. Jadi saya dapat beasiswa untuk ikut program S2 Double Degree. Di mana di S2 Double Degree itu saya sudah menentukan peminatan saya itu manajemen konstruksi. Jadi 1 tahun di Brawijaya, 1 tahun di NCU Taiwan atau National Central University Taiwan. Saya ambil di Construction Engineering and Management. Jadi saya peminatannya adalah manajemen konstruksi. Selepas menyelesaikan studi S2 tahun 2017, saya kembali ke Indonesia dan saya alhamdulillah waktu itu rezekinya langsung bergabung di program studi teknik sipil UPN Veteran Jawa Timur. Dan mata kuliah yang saya ajar diantaranya adalah estimasi dan investasi bangunan konstruksi, perencanaan dan pengendalian proyek, dan juga administrasi proyek. Nah, selain aktif sebagai pengajar, saya juga aktif dalam riset dan menghasilkan beberapa proceeding maupun jurnal, baik nasional maupun internasional. Jadi kurang lebih itulah ya pengenalan secara singkat gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau diskusi lebih lanjut bisa ke mungkin email atau mungkin sosial media bisa gitu ya. Nah, ini dulu waktu saya kuliah, waktu saya sebelum kuliah, waktu kelas 3 SMA, saya tuh bingung. Apa ya yang mau saya ambil waktu kuliah? Saya itu di sekolah waktu itu ya, mungkin bisa sedikit dibilang kalau study oriented anaknya itu ya. Saya suka menghitung, saya suka fisika, saya ngerasa kayak saya bisa nih hidup kalau ngerjain soal-soal fisika ini saya bisa gitu ya. Mungkin ada juga pelajaran yang saya hindari gitu ya. Ini kita ngomong sebagai kalau saya anak SMA gitu ya, ada mata kuliah yang saya nggak mau ambil nih. Maksudnya mata pelajaran yang saya tidak ingin ketemu lagi waktu kuliah. Waktu itu saya tidak ingin ketemu kimia, karena saya kurang minat di kimia. Tapi kalau fisika saya sukalah. Gitu ya. Jadi saya tuh mikir kira-kira jurusan apa ya yang cocok untuk saya. Mulailah berpikir, oh kayaknya nih saya ini cocoknya di teknik. Tapi teknik apa gitu ya. Kalau teknik kimia pasti kan banyak kimianya, jadi nggak diambil dulu ya. Terus
cari tahu sendiri, ternyata yang cocok itu yang bagus atau yang sekiranya sesuai dengan passion saya, kesukaan saya di fisika, itu ada di teknik sipil. Nah, saat masuk, apakah fisika yang saya dapat di SMA itu setara atau mungkin fisika di teknik sipil itu sesuai dengan bayangan saya waktu SMA gitu ya? Ternyata tidak, malah lebih kompleks, malah, pokoknya macam-macam lah ya. Nah, tapi untungnya ya di teknik sipil itu seperti yang Bu Cinta bilang, kita itu ada 5 bidang. Nah, makanya waktu saya ngajar gitu, apalagi semester 1 mahasiswa gitu, itu kan masih bingung karena baru masuk langsung hitung, mungkin karena memang mata kuliah di sipil memang banyak hitungan untuk awal-awal ya bilang ya, banyak hitungan gitu, apalagi yang mengarah ke struktur gitu. Tapi saya bilang ke mahasiswa, kalau misalnya teman-teman masuk teknik sipil, kita tuh adalah orang-orang yang beruntung. Karena apa? Di teknik sipil itu ada 5 bidang. Di mana kalau teman-teman jalani perkuliahannya, lambat laun akan ketemu passion kita itu ada di mana. Apakah passion kita di struktur, atau di geoteknik, atau di hidroteknik, atau di transportasi, atau di manajemen konstruksi. Jadi lambat laun kita akan menemukan passion kita di mana. Gitu. Pasti teman-teman nanti punya preferensi sendiri, lebih nyaman mengambil yang mana atau lebih suka yang mana. Itu pasti karena kita kan secara manusiawi kita belajar banyak bidang, terus kita pasti akan merasa nyaman pada satu atau dua hal gitu ya. Nah, serunya lagi bidang-bidang ini juga ada cabangnya dan sangat luas gitu ya. Nanti akan kita bahas di materi ini. Tapi nanti juga saya akan lebih mengkerucut ke manajemen konstruksi karena memang manajemen konstruksi adalah bidang yang saya ajar di Teknik Sipil UPN Veteran Jawa Timur. Kita ke bidang yang pertama dulu deh. Ini ada bidang struktur gitu. Seperti yang Bu Cinta bilang gitu ya. Bidang struktur ini kaitannya dengan hitungan. Karena memang kalau misalnya teknik sipil gitu ya, bedanya teknik sipil dengan arsitek adalah kita menghitung tujuannya adalah untuk keamanan. Jadi kalau misalnya ada manusia yang di sana atau mungkin digunakan untuk orang-orang gitu itu hitungan kita atau mungkin gedung itu ada aman gitu ya, aman. Itu nyaman. Terus kalau misalnya ada gempa bagaimana seharusnya gedung ini bisa bertahan gitu. Jadi itu dibahas oleh struktur gitu ya. Selain gedung juga ada jembatan, gitu ya. Menghitung jembatan, mau pakai jembatan rangka atau mungkin beton, pakai beton prategang, itu semua di bidang struktur, ya. Kalau misalnya teman-teman jalan-jalan gitu ngelewatin jembatan itu rasanya kayak rasanya mungkin kayak, saya pingin nih, bisa bangun jembatan gitu, kayak keren sekali bisa bangun jembatan gitu. Bidang mata kuliah apa ya yang mengajar atau mungkin jurusan apa ya yang saya bisa belajar untuk bikin jembatan, yaitu teknik sipil. Tapi kalau mau ambil ngitung-ngitung jembatan, tentunya kita harus jago di bidang struktur, ya. Banyak, jadi ada gedung, ada jembatan, tadi ya baik yang jembatan beton, juga ada jembatan yang rangka, seperti ini. Nah, di struktur itu juga dibagi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman suka ngedesain, itu bisa di struktur. Kalian misalnya nanti penelitiannya ya tugas akhir, karena memang tugas akhir di Indonesia kan sebagai prasyarat untuk lulus gitu ya. Kalian bisa ambil desain, bisa menghitung gedung gitu ya, pakai daerahnya di mana, gempanya berapa gitu ya. Atau mungkin teman-teman saya lebih senang material. Gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya rumah ya, ini ada kolom, mungkin yang di ujung-ujung yang kotak-kotak kalau teman-teman jalan-jalan gitu ya, atau lihat orang lagi bangun rumah, itu kan ada dalamnya itu ada tulangannya gitu ya, terbuat dari baja, baik polos maupun ulir. Nah, di dunia riset gitu ya, fungsi dari tulangan ini itu sudah mulai dicoba disubstitusi ya, diganti dengan yang namanya bambu. Mungkin karena bambu memiliki beberapa sifat gitu ya, mungkin dia lebih kuat atau mungkin kalau malah dia lembab lebih kuat kayak gitu ya. Jadi mulai disubstitusi dengan bambu. Mungkin juga nanti kalau misalnya teman-teman minatnya ke material di struktur ya, yang awalnya semen bisa pakai pasir, kerikil diganti dengan misalnya limbah kerang hijau. Itu banyak sekali sudah penelitiannya saat ini. Jadi selain struktur itu mendesain, dia juga ada material ya. Nah, ini adalah mata kuliah, bidang-bidang mata kuliah yang harus teman-teman ambil kalau di teknik sipil. Ini wajib ya, jadi dari awal semester 1 belajar mekanika teknis statis tertentu, tak tentu, belajar teknologi bahan, analisa struktur, beton, baja, sampai perencanaan konstruksi jembatan.
Ada juga belajar yang dinamika struktur, gempa, dan yang lainnya. Ini hanya sebagian dari bidang struktur yang nanti teman-teman pelajari di teknik sipil. Nah, kalau ini nih, teman-teman tahu nggak ini apa? Mas Noval Lutfi? Ada nggak Mas Noval Lutfi? Ya Bu, ada. Oke, Mas Noval, kira-kira ini bangunan apa? Ini Menara Pisa, Bu. Oke, benar. Ini Menara Pisa ya, ada di Italia gitu ya, benar. Nah, kalau semisalnya teman-teman lihat Menara Pisa ini kan miring, makanya kalau kita jalan-jalan ke Italia gitu ya, misalnya kita jalan-jalan ke Italia atau kita lihat sosmed orang ke Italia ke Menara Pisa, mereka tuh pose tuh kayak menahan ini ya, menahan Menara Pisa gitu, karena memang posisinya adalah miring gitu. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa kok Menara Pisa ini bisa miring? Nah, salah satu penyebabnya adalah lunaknya ya, atau mungkin lapisan di tanahnya itu tidak padat. Gitu. Karena kalau misalnya teman-teman nanti belajar tentang pondasi, tentang teknik sipil, pondasi itu kan harus menyentuh tanah keras. Nah, mungkin karena zaman dahulu itu tidak ada yang namanya penyelidikan tanah secara menyeluruh seperti saat ini, gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih layer per layer ya berapa kedalaman setiap layer dari jenis-jenis tanahnya. Jadi kita tahu posisi tanah kerasnya, atau mungkin nanti setelah kita tahu dari penyelidikan tanah kita tahu kalau oh ini butuh perbaikan tanah, mungkin butuh diperkuat atau dipadatkan gitu ya. Nah, kalau zaman dulu kan belum ada. Nah, sekarang kan sudah ada. Kita bisa menyelidiki tanah atau area yang akan kita bangun gitu ya, akan kita pergunakan gitu ya. Nah, itu juga dipelajari di teknik sipil, itu di bidang geoteknik. Jadi, kalau misalnya sebelum bikin pondasi, kita harus tahu kira-kira kondisi tanah di daerah yang akan kita konstruk di situ ya, akan kita bangun di situ kira-kira kondisinya seperti apa. Banyak tanah lempung kah, malah atau mungkin banyak pasir, atau malah banyak tanah batuan gitu ya, campuran di bawah gitu. Itu dilakukan dengan penyelidikan tanah. Di geoteknik juga belajar tentang desain pondasi. Jadi ada desain pondasi ya, baik pondasi itu banyak macamnya teman-teman. Kalau yang sebelah ini yang ada alat kuning, mungkin kalau teman-teman yang di arah Surabaya atau mungkin ada pembangunan gedung besar gitu ya, biasanya pakai alat ini untuk bantu bikin pondasinya. Jadi pakai bore pile gitu ya. Jadi suaranya kan dum dum keras gitu ya. Itu adalah bidang dari teman-teman geoteknik untuk menghitung kira-kira cocoknya di sini dengan beban yang besar seperti ini gitu ya. Cocoknya pakai pondasi apa sih? Dengan kondisi tanahnya seperti ini, cocoknya pondasi apa sih? Ya itu dibahas oleh teman-teman atau dilaksanakan oleh teman-teman geoteknik. Ini adalah beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan bidang geoteknik. Ada ilmu ukur tanah, ada mekanika tanah, ada juga teknik pondasi, dan juga perbaikan tanah. Nah, ini juga hidroteknik ya, bidang keairan nih. Kalau misalnya teman-teman pas kuliah ternyata minat sama air gitu ya. Terus ini di sini ada pelabuhan misalnya itu, lalu ada breakwater-nya, gitu ya, ada pemecah gelombangnya, bisa dilihat nih. Jadi yang di sebentar. Jadi bisa lihat yang di sebelah sini, gitu ya. Ini airnya itu ini ya, dia gelombangnya lebih besar dibandingkan yang sini. Ini kan tenang gitu ya. Nah di sini ada breakwater. Nah breakwater ini tentunya yang ngedesain juga adalah teman-teman teknik sipil, ya utamanya yang ngambil hidroteknik. Selain itu juga tentang debit hujan gitu ya, untuk meminimalisir banjir, mendesain dam gitu-gitu ya. Ini adalah pekerjaan dari teman-teman hidroteknik. Lebih ke air. Ini mata kuliah yang ada atau berkaitan dengan hidroteknik, yaitu ada hidrologi, hidrolika dasar, hidrolika terapan, teknik sungai, teknik pantai, itu ya, pengembangan sumber daya air, sistem bangunan irigasi. Ini beberapa yang merupakan bidang dari mata kuliah atau bidang hidroteknik. Nah, sekarang ini transportasi. Kalau di beberapa kampus gitu ya, memang transportasi ini menjadi primadona gitu, karena mungkin dari mahasiswa itu mereka lebih senang misalnya ya turun ke jalan, atau mungkin ambil data di jalan, atau mungkin mereka lebih senang nge-lab gitu. Tapi memang untuk beberapa kampus bidang transportasi itu masih jadi primadona gitu. Saya nggak tahu, mungkin mereka lebih nyaman untuk belajar transportasi gitu ya. Nah, dilihat di sini nih, kalau misalnya teman-teman
melalui jalan atau lagi naik motor gitu ya, yang teman-teman yang sepeda motor atau kendaraan teman-teman lalui itu kan adalah aspal dan perkerasan jalannya. Nah, di teknik sipil yang mempelajari atau menghitung kira-kira berapakah misalnya tebal setiap layernya, atau mungkin pavement-nya yang lebih sesuai apa, lalu bagaimana alignment-nya, ya kayak misalnya beloknya bagaimana supaya nyaman, kecepatan maksimalnya gimana gitu. Kadang kalau lewat tol kan kayak terasa naik, turun, itu ada hitungannya semua ya. Itu adalah dipelajari di bidang transportasi, ya namanya untuk geometri jalan raya. Selain itu, nah ini juga tadi yang disampaikan Bu Cintanti, ini lampu merah nih, ya. Selain itu ya, selain tentang perkerasan jalan di bidang transportasi itu juga kita belajar ya menghitung ini durasi dari traffic light. Misalnya merahnya berapa detik, hijaunya berapa detik. Semisalnya arus lalu lintas dari kanan, dari kiri itu berapa. Lalu kita juga menentukan apakah ini nanti belok kiri langsung boleh atau tidak, belok kiri boleh atau tidak. Nah, itu juga di teknik sipil. Ya, sebelum saya masuk teknik sipil, saya nggak tahu nih, ini yang membolehkan belok kiri, ini apa alasannya secara logis misalnya gitu ya. Ini apa alasannya ya, kok kita nggak boleh belok kiri, terus mungkin lampu merahnya sekian detik, yang sana sekian detik, ternyata di teknik sipil itu dihitung gitu ya. Jadi memang benar-benar traffic light itu juga masuk perhitungan dan ada peraturannya gitu ya. Jadi itu yang akan dipelajari di bidang transportasi. Nah, bidang transportasi itu kalau misalnya dipecah, misalnya nanti teman-teman ambil peminatan atau penelitian gitu ya, itu ada 3 lah kalau misalnya saya bisa jelaskan secara general. Yang pertama itu adalah desain pavement-nya, kira-kira berapa lapisannya kayak gitu ya, atau mungkin alignment-nya, sudut-sudutnya kalau misalnya belok berapa kayak gitu ya, kemiringannya gitu, berapa derajat kayak gitu, itu masuk ke desain. Tapi kita juga bisa tentang material. Material tuh banyak ya, salah satunya adalah fly ash asphalt pavement. Jadi pakai fly ash atau ini limbah dari apa ya, fly ash itu limbah dari apa itu namanya? Ya bahasa Indonesia saya agak lupa ya. Jadi kayak misalnya batu bara kalau nggak salah ya, batu bara gitu ya. Kalau nggak salah nih fly ash asphalt pavement gitu ya. Jadi ini dikombinasikan dengan aspal, lalu dihitung kira-kira apakah standarnya itu memenuhi dari standar yang seharusnya. Misalnya kalau jalan itu dilalui oleh truk, apakah kuat atau tidak, atau mungkin kendaraan ini dikategorikan jalan ini nanti dikategorikan untuk jalanan yang biasa kayak gitu ya. Itu bisa main di material. Nah, bisa juga kita main di manajemen lalu lintas. Misalnya untuk ngitung traffic, atau mungkin nanti ada suatu daerah gitu ya di kayak gini perempatan ini ya, butuh nggak ya ada bundaran? Atau mungkin boleh nggak ya bundarannya dari kiri, dari sini terus ke kanan kayak gitu ya? Atau habis itu lurus apa boleh langsung apa gimana gitu. Jadi itu dipelajari di manajemen lalu lintas. Jadi transportasi ini ada tiga cabang lagi ya dari bidang transportasi secara general. Nah, sekarang ini adalah mata kuliah yang dipelajari untuk bidang transportasi. Ada banyak nih, ada teknik jalan raya, teknik lalu lintas, geometri jalan raya, terus ada rekayasa lalu lintas lanjut, lalu ada infrastruktur transportasi, ada juga rekayasa dan pemodelan transportasi, ada sistem bandar udara. Ini kurang lebih inilah mata kuliah yang akan dipelajari di bidang transportasi. Tentunya kalau teman-teman nanti kuliah dari semester 1 sampai semester sebelum tugas akhir ya, baik struktur, hidroteknik, habis itu geoteknik, transportasi, semua itu kita jalani. Jadi pasti ini adalah mata kuliah wajib, kecuali kayak misalnya sistem bandar udara nih, ya di beberapa kampus ini masuk pilihan. Jadi bukan wajib, jadi kalau misalnya teman-teman minat untuk ambil sistem bandar udara bisa ambil, gitu ya. Tapi ini kayak teknik jalan raya, teknik lalu lintas, geometri jalan raya, ini adalah mata kuliah wajib di teknik sipil. Nah, sekarang kita ke bidang manajemen konstruksi. Sebenarnya bidang manajemen konstruksi itu apa sih gitu ya? Lumayan kan saya kan dosen manajemen konstruksi ya di UTM. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu dia mendesain, habis itu menghitung kira-kira ini layak atau tidak ya secara struktur atau mungkin secara hitungan breakwater ini oke atau tidak gitu. Nah, manajemen konstruksi adalah
membuat itu menjadi sesuatu yang nyata. Maksudnya nyata dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Di mana perencanaan di sini tuh bisa ke biaya, penjadwalan, durasi pekerjaan, alokasi pekerja, metode pelaksanaan, metode apa yang lebih bagus. Misalnya kalau daerahnya itu daerah yang rawan bencana kayak gitu ya. Jadi ada metode pelaksanaan. Lalu kita ngebahas tentang kontrak, kita administrasi proyek, kita manajemen proyek dan lain-lain. Itu semua dipelajari di bidang manajemen konstruksi. Dari perencanaan, pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan. Jadi benar-benar dari awal. Nah, jadi kalau semisalnya kita mau di manajemen konstruksi ya, ini contohnya nih. Jadi benar-benar dari nol kita bikin setelah teman-teman struktur menghitung gitu ya, menghitung dari misalnya kita pakai tulangan ulir ya, diameter 16 misalnya gitu ya, jumlahnya 6 misalnya dari kolom, misalnya kolomnya 60 kali 60 cm gitu ya. Nah, kita akan menghitung kira-kira biayanya berapa. Kita akan cari biaya yang efektif. Lalu bagaimana alokasi sumber daya dari pekerjanya supaya tidak menumpuk. Bayangin nggak kalau misalnya kita jadi owner gitu ya, kita kan ingin proyek kita itu jalan tuh secara efektif. Ya, jadi kita nggak mengeluarkan uang secara banyak gitu ya, maksudnya untuk hal-hal yang mungkin tidak seharusnya gitu ya. Di kontraktor pun juga kita maunya tidak ada masalah dalam pelaksanaan atau mungkin jalannya proyek konstruksi, kita tidak mau ada masalah, baik saat pembebasan lahan dengan masyarakat atau mungkin kalau misalnya kita bikin jembatan layang gitu ya, kira-kira metode pelaksanaan yang tepat bagaimana sehingga tidak mengganggu traffic yang ada di sekitar, itu adalah di manajemen konstruksi ya. Terus kita juga bikin nanti kontrak mana yang kira-kira yang detail ya, yang kalau misalnya owner dan kontraktor tidak merasa keberatan. Jadi sama-sama porsi tanggung jawabnya itu sesuai gitu ya. Terus juga menentukan durasi. Kalau misalnya kita dalam misalnya ada proyek gitu ya, harusnya selesainya lah cukuplah 2 bulan sebenarnya kalau kita ngitungnya benar. Tapi kalau kita salah gitu ya, ternyata kita bilang ke owner itu proyeknya selesainya 2,5 bulan gitu, 15 hari lebih lama daripada 15 hari lebih lama daripada yang seharusnya. Berarti kan owner harus membayar pekerja 15 hari lebih banyak dari yang seharusnya. Gitu kan ya. Padahal sehari-hari produktivitasnya jelek gitu ya. Cuma mungkin nyusun dinding gitu cuma setengah meter kayak gitu ya. Jadi malah tidak efektif gitu ya. Jadi gimana caranya bidang manajemen konstruksi itu bisa mendesain atau merencanakan, melaksanakan hingga pasca pelaksanaan seperti perawatan dan yang lainnya itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Jadi kita melengkapi dari 4 bidang struktur yang lain gitu ya. Nah, di sini ada contohnya ya. Itu adalah rekapitulasi harga tiap pekerjaan. Ini contoh nih, ini saya ambil dari tugasnya mahasiswa saya semester 6. Jadi nanti di UPN Veteran Jawa Timur itu di semester 6, teman-teman ada di mana perencanaan itu adalah menghitung rencana anggaran biaya, lalu bikin spesifikasi materialnya, dan juga rekapitulasi biaya, lalu ini RKS, rencana kerja dan syarat-syaratnya. Kita akan belajar di semester 6. Jadi kita menghitung gitu ya. Oke, ini misalnya dari rekapitulasi harga tiap pekerjaan. Terus di sini ada contohnya dari jadwal rencana proyek. Misalnya proyeknya berapa hari harus selesai kayak gitu ya, rencana kita 294 hari, lantai 1 9 hari misalnya kayak gitu ya. Ini kan hanya contoh ya, lantai 3 13 hari kayak gitu misalnya, seperti itu. Untuk pekerjaan struktur gitu, itu bisa kita gunakan atau misalnya kita hitung pakai MS Project. MS Project ini adalah software yang membantu kita untuk penjadwalan, tapi tentunya nanti di perkuliahan kita belajar dulu secara manual gitu ya, nanti pakai AOA, pakai PDM. Jadi sebelum kita masuk ke software, kita belajar dulu yang manualnya supaya filosofi dari schedule itu kita dapat. Juga ada ini tadi ya, alokasi sumber daya supaya nggak numpuk. Gimana dalam satu waktu pekerja itu nggak numpuk gitu ya. Padahal kalau misalnya bayangin kalau harusnya satu hari itu bisa dikerjakan oleh 3 aja gitu. Tapi karena kita tidak pandai untuk mengatur sumber daya gitu ya, jadinya menumpuk.
Malah pada hari itu yang harusnya cuma 3, kita bayar 3 pekerja gitu ya, jadinya ada 10 pekerja dan 7-nya itu ya kerjanya tuh hanya dikit-dikit gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan mengelola alokasi sumber daya. Nah, terus yang seru lagi nih gitu ya, di bidang manajemen konstruksi di teknik sipil itu ada namanya feasibility study atau studi kelayakan, di mana salah satunya adalah analisa kelayakan ekonomi dari sudut pandang teknik sipil. Nah, mungkin teman-teman ini ada berita ya, ada judul berita ini tanggal 12 Februari 2019, dalam sebulan LRT Palembang merugi 9 miliar. Nah, kalau misalnya teman-teman mikir, oh ini kayak dikerjain sama teman-teman ekonomi, padahal kalau di teknik sipil kita juga bisa menghitung studi kelayakan secara ekonomi, baik LRT, baik itu misalnya teman-teman apartemen atau mungkin bangunan komersial lainnya. Itu kita bisa hitung di teknik sipil, utamanya di manajemen konstruksi. Bahkan di semester 3 kita itu mahasiswa udah belajar namanya estimasi dan investasi bangunan konstruksi, di mana mata kuliah itu ya apabila dikembangkan itu kita bisa gunakan untuk analisa kelayakan ekonomi. Oke, jadi luas sekali bidang manajemen konstruksi. Jadi bukan hanya ngitung rencana anggaran biaya atau schedule, bahkan juga alokasi dan juga kelayakan ekonomi. Dan sekarang juga ya secara di luar gitu ya, utamanya kalau sekarang yang paling leading di BIM gitu ya atau Building Information Modeling itu adalah di Inggris, tapi di Asia seperti Taiwan dan juga Korea itu udah banyak pakai BIM ya. Di Indonesia masih jarang karena mungkin keterbatasan informasi dan juga mungkin softwarenya juga ya yang agak mahal gitu ya lisensinya. Tapi ada BUMN di Indonesia yang sudah pakai BIM berusaha untuk secara keseluruhan itu adalah PTPP, itu setahu saya itu ya. Dan juga Adikarya dan Wika itu juga sedang berusaha untuk ke arah BIM karena kan BIM ini lebih memudahkan gitu. Memudahkan dalam hal apa? Kita dalam kalau misalnya kata pakai BIM gitu ya. Pertama nih teman-teman di sini kita bisa lihat ada kita tuh bisa desain, kita tuh bisa ngelihat secara detail sampai ke tulangannya, sampai ke pipa, kita tuh bisa lihat. Lalu ada struktur analisis. Lalu juga ada human analysis, gitu. Ada solar analysis. Ini ada quantity take off atau mungkin kalau misalnya bahasa biasanya sih ini ya rencana anggaran biayanya, bill of quantity-nya, gitu ya, masukin berapa volumenya, berapa harga persatuannya. Lalu ada virtual reality-nya, ada pengadaannya termasuk kontrak. Terus ada 4D simulation, ada logistik. Jadi semuanya itu dalam satu genggaman yaitu adalah BIM. Ada Building Information Modeling gitu ya. Bahkan yang setahu saya lagi kalau misalnya kita pakai BIM gitu ya, kalau misalnya awalnya kita menentukan keterlambatan itu hanya pakai MS Project, misalnya kita telat nih udah 4 hari, 3 hari, 4 bulan gitu ya. Tapi kalau kita pakai BIM gitu ya, kalau yang udah expert atau mungkin lebih advance gitu ya BIM-nya gitu. Jadi kita bisa masukin di bahasa pemrogramannya ya, kalau misalnya kita telat 10 hari gitu ya, kira-kira nanti 4D simulation-nya seperti apa? Oh, tower ini nggak akan kebangun kalau misalnya kita telat 2 bulan. Oh, yang ini pipa ini nggak akan jalan kalau misalnya kita telat 15 hari. Jadi sudah sampai sedetail itu. Cuma kalau di Indonesia belum terlalu diaplikasikan secara luas gitu ya. Hanya beberapa BUMN besar. Kalau ya usaha menengah ke bawah mungkin belum ya untuk BIM. Dan sekarang juga yang lagi banyak di luaran untuk manajemen konstruksi ya itu adalah teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya di Indonesia nih ya kalau misalnya tukang gitu kan pakai helm aja itu jarang ya apalagi kalau misalnya kita ngelihat yang pemborong rumah kayak gitu ya pakai helm atau pakai safety gitu jarang sekali gitu ya tapi kalau di luar itu udah banyak penelitian gitu ya tentang ini vest ya vest atau jaket yang bisa dipakai gitu ya vestnya yang ada di proyek biasanya untuk proyek-proyek besarnya teman-teman biasanya lihat ya kayak di pembangunan gedung apa gitu ya yang developernya atau kontraktornya besar itu udah ada vestnya jadi safety-nya lebih terjamin gitu ya lalu pakai helmetnya juga nah itu ada penelitian di mana akan dibuat sensor ya sensor yang disematkan di dalam vest pekerja jadi dan kalau misalnya nih pekerja masuk ke dalam proyek itu jauh gitu ya dari komputer atau dari layar kita udah bisa ngecek oh dia posisinya di sini dia lagi gini gitu ya kalau misalnya ada sesuatu ya misalnya ada kemungkinan risiko kecelakaan kerja langsung bisa terdeteksi di mana lokasi pekerja kita di dalam proyek yang besar apalagi kalau bikin terowongan atau mungkin gedung yang besar gitu ya itu bisa dilihat dari face yang sudah dikombinasikan dengan sensor
Itu penelitian di luar seperti itu. Juga sekarang nih, kalau drone ini banyak ini sudah sekarang BUMN atau kontraktor besar gitu ya, memanfaatkan drone jadi untuk mengecek kira-kira progres dari proyeknya seperti apa. Gitu. Nah, saya juga pernah waktu tahun 2017 gitu ya, saya ikut seminar, saya ikut conference gitu ya, di mana di situ ada salah satu profesor dari Australia gitu, seru sekali gitu. Jadi profesor itu bidangnya manajemen konstruksi tapi bidang artificial intelligence. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu nggak kalau misalnya ada pickup gitu ya, bawa pasir gitu. Kadang kan kita kalau owner gitu kan kita percaya aja, oh ini 3 meter kubik gitu ya, 2 meter kubik, 1 meter kubik, kita percaya aja gitu. Itu pick up atau mungkin kontraktor percaya aja lah subkon bawa gitu ya. Tapi mereka juga mengembangkan sensor ya, sensor yang dipasang gitu ya di pintu masuk proyek. Jadi saat truk yang masuk atau pickup yang masuk membawa pasir gitu ya, melewati sensor tersebut, secara otomatis sensor tersebut bisa mengkalkulasi berapa volume yang dibawa oleh pickup tersebut. Jadi sudah sampai sana untuk penelitian pakai artificial intelligence. Ya, bahkan juga banyak kalau manajemen konstruksi termasuk menghindari kecelakaan kerja itu juga pakai sensor, pakai robotik. Jadi udah mulai ke arah sana. Gitu. Jadi bidang manajemen konstruksi luas gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nanti ambil manajemen konstruksi atau mungkin tertarik masuk teknik sipil, oh ternyata teknik sipil tuh luas sekali ya, bukan hanya ngomongin membangun, tapi bagaimana metode pelaksanaannya, safety-nya, terus habis itu kalau misalnya kita merencanakan biaya, kita harus tahu analisis resikonya, supaya kita tidak rugi, atau mungkin supaya kita mendapatkan keuntungan yang oke, atau produktivitasnya baik. Jadi tujuannya adalah aktivitas ya, efektivitas dari perencanaan kita, baik dari biaya, dari jadwal, ataupun dari produktivitas, dari pelaksanaan gitu. Jadi manajemen konstruksi itu merangkul semuanya. Nah, ini adalah mata kuliah yang kita pelajarin ya, beberapa mata kuliah yang kita pelajarin di Teknik Sipil UPN. Itu ada estimasi dan investasi bangunan konstruksi, ada manajemen proyek, perencanaan dan pengendalian proyek, ada administrasi, ada manajemen real estate, ada juga mitigasi bencana dan metode pelaksanaan konstruksi. Dan memang kalaupun nggak di UPN pun di jurusan lain Teknik Sipil juga membahas kurang lebih ini sama, gitu ya. Software apa yang dipakai? Banyak, karena kita tadi ada BIM juga ya. Tapi kalau misalnya secara S1 gitu ya, kita masih pakai Excel atau MS Project gitu ya, masih 2 dimensi. Terus ada Autodesk Revit, terus Tekla, Oracle Primavera, Autodesk Navisworks, ini banyak ya BIM ya utamanya. Tapi kalau semester 1 teman-teman mungkin masih Excel, AutoCAD, dan juga MS Project. Nanti saya akan kasih contoh ya tugasnya mahasiswa di semester 2 supaya nanti teman-teman bisa kebayang, di sipil semester 2 udah belajar kayak gini. Nanti saya akan share gitu ya. Tapi sebelumnya di sini ada contoh nih. Wah, ini kayaknya ini ya supaya kita tahu nih berapakah waktu rebahan dan leyeh-leyeh gitu ya. Di sini ada soal gitu ya. Berapa waktu rebahan dan leyeh-leyeh yang bisa dialokasikan jika tugas sekolah yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut. Ini contohnya nih ya. Fisika, ini bahasa Indonesia, biologi gitu ya, tanggal mulainya, keterangannya gitu ya. Lalu kegiatan ini juga dilakukan di Sabtu dan Minggu. Jadi Sabtu Minggu itu ngelembur ngerjain gitu ya. Dari jam 8 sampai 12, 13 sampai jam 16. Tugas tiga subjek tersebut harus dikumpulkan bersamaan sesuai dengan selesainya tugas dengan durasi terpanjang. Nah, sekarang kita akan coba nih, bisakah ya salah satu software dari Teknik Sipil menghitung alokasi rebahan dan leyeh-leyeh kita gitu ya. Oke, saya akan buka softwarenya dulu. Oke, ini softwarenya ya, kita akan pakai MS Project gitu ya, untuk menentukan waktu durasi leleh kita gitu ya. Mungkin anak-anak biasanya kalau misalnya nggak ada kerjaan, teman-teman ngapain sih? Ini ya, buka TikTok atau mungkin nonton Korea gitu-gitu ya. Tapi tentunya mata kuliahnya tidak PR-nya tugas-tugasnya tetap harus dikerjakan dengan baik gitu ya. Oke, coba saya ketik nih. Tadi ada tugas ya. Anggaplah ini adalah tugas November. Oke, sebelum kita bikin ini dulu ya.
kita asumsikan proyeknya itu dimulai tanggal, kita kerjain tadi ke tanggal 16 ya awalnya, tanggal 16. Terus kita rubah ya, di sini katanya tadi dibilang kalau misalnya Sabtu Minggu itu juga ngerjain gitu ya, kita rubah. Oke, di mana Saturday itu kita set tadi katanya jam 8 sampai jam 12. Oke. Lalu jam 13 sampai jam 16. Lalu yang Sunday juga ini masuknya jam 08.00 sampai 12. Lanjut 13.00 sampai 16. Oke, nah bisa kelihatan ya di sini tadi kalau tadi ada gelap-gelapnya Sabtu sama Minggu gitu ya, warnanya abu-abu, sekarang udah enggak gitu. Jadi Sabtu Minggu udah jalan. Oke, terus nah kita di sini mau nulis misalnya nih tugas November. Pertama tadi ada fisika ya, fisika atau matematika. Oke, coba saya copy dulu. Oke, lalu ini terlihat ya di layar teman-teman. Mbak Shirley, kelihatan nggak ini? Atau Mas Kambang Airlangga, kelihatan nggak apa yang saya tulis di sini? Saya Halo? kelihatan, Ibu. Saya Oh, kelihatan. Oke, kelihatan. Oke ya. Oke, terus di sini kalau ada biologi. Oke, terus tadi durasinya adalah 3223. 223 terus 2332 2332. Oke, tadi dibilang yang ini startnya tanggal 16, yang ini tadi startnya adalah tanggal 18, lalu yang ini startnya adalah tanggal 17. Oke, sini nggak ada, ini setelah kegiatan ini, setelah kegiatan 4. Oke. Oke, terus yang ini sekarang 8. Ini sekarang 11. Ips. Kemudian 11. Oke. Oke, terus kita indiankan, kita masukkan gitu ya. Karena ini kan bagian dari tugas-tugas kalau misalnya mencari data suara, ini adalah bagian dari fisika, ini adalah biologi gitu ya. Terus semuanya ini adalah bagian dari tugas November. Nah, jadi kita dapat nih, oh tugas ini akan selesai dalam waktu 10 hari. Nah, terus berapa waktu layar-layar kita? Oke, di sini nanti kalau misalnya teman-teman belajar, itu ada namanya free slack. Oke, dan juga ada yang namanya total slack. Ya, total slack itu, kalau free slack ini adalah waktu layah-layah kita gitu ya, waktu layah-layah misal kita ngerjain bahasa Indonesia ini, wawancara makanan gini ya, kira-kira kalau kita bisa nggak ya nunda pekerjaan gitu ya sebelum membuat pidato gitu ya, ternyata dia tidak menyarankan gitu, 0 gitu. Tapi kalau misalnya total slack adalah gitu ya, waktu rebahan kita sebelum semua soal ini dikumpulkan yaitu pada hari ke-10. Jadi kalau setelah kita mengerjakan bahasa Indonesia, kita selesai gitu ya, kita masih punya waktu 3 hari untuk layah-layah. Bu, berarti kalau misalnya saya mau mundur ngerjainnya, itu bisa kan Bu? Bisa, kalau misalnya, saya mau layah-layahnya di tengah gitu ya, jadi saya mau ngerjain pidatonya itu di 3 hari terakhir, itu bisa gitu ya. Kalau yang biologi ini juga ya, jadi kita punya waktu layah-layah sebelum tugas dikumpul, itu kita punya waktu layar-layar sebanyak 4 hari. Jadi kurang lebih seperti ini kalau misalnya diaplikasikan atau dibuat
soal tadi gitu ya waktu rebahan pakai MS Project. Nah, tapi apakah kalau di proyek gimana? Nah, kalau di proyek itu dia lebih ini ya, lebih tentunya lebih kompleks. Nah, contohnya ini juga ini masih di ini langsung ya, langsung pekerjaan base course gitu ya, misalnya di pekerjaan di area apron. Padahal di base course ini kalau misalnya di breakdown lagi itu isinya banyak. Gitu ya. Bahkan ada juga teman yang bikin MS Project di bandara gitu ya, number seat-nya ini bisa sampai ribuan. Jadi itu kalau misalnya di proyek. Oke, jadi itu ya tadi kalau yang MS Project. Terus saya akan share sedikit, ini adalah tugas ya. Tugas mungkin kalau teman-teman yang dari SMK mungkin udah familiar ya sama ini. Ini adalah tugas mahasiswa kami ya semester 2 untuk mata kuliah struktur bangunan dan struktur bangunan. Nah, di sini nanti kita belajar mulai dari ngedesain denah dulu gitu. Ini masih basicnya masih gambar. Ya, ini denah, terus habis itu ada potongan sampai gambar desain pondasinya juga ada di sini ya. Lalu ini ada, nah ini juga ada detail kuda-kuda gitu ya. Terus ada gambar apalagi nih, nah, ini yang sini nih ada gambar pondasi gitu ya. Tapi ini hanya sebatas gambar. Nanti dari gambar ini ya, yang tadi Bu Cinta lihat kan tuh pakai SAP 2000, itu bisa diaplikasikan ya dari gambar ke untuk menghitung struktur gitu ya. Dan juga nanti dari gambar ini kita bisa menghitung rencana anggaran biaya dan juga penjadwalan proyek dan juga termasuk spesifikasi material. Jadi ibaratnya teman-teman kalau udah lulus S1 Teknik Sipil, itu kalian tuh pertama udah bisa jadi drafter. Drafter itu yang gambar, mendesain, utamanya di AutoCAD ya, di gambar 2 dimensi, 3 dimensi. Kalian udah bisa jadi drafter. Yang kedua, kalian bisa menghitung rencana anggaran biaya. Dan ketiga, kalian juga bisa bikin gitu ya kalau misalnya teman-teman punya usaha terus mau bikin pemborong kecil misalnya karena masih pemborong kecil-kecilan lah gitu ya untuk proyek toko kecil atau apa kalian sudah bisa gitu. Itu kalau misalnya lulus teknik sipil nggak jarang juga teman-teman kami gitu ya di usia muda udah bikin CV sendiri. Karena memang di teknik sipil di S1 sudah dipersiapkan seperti itu. Tapi kalau misalnya Bu saya tertarik nih mau pakai artificial intelligence untuk konstruksi ke depannya gitu ya, mau mengembangkan itu di Indonesia. Itu semua teman-teman bisa pelajari nanti di jenjang S2 atau jenjang lainnya. Atau mungkin nanti teman-teman di BUMN besar mengaplikasikan itu, jadi bisa belajar di situ. Untuk jenjang S1 kita belajar yang dasar-dasar. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir, wah saya mau masuk teknik sipil karena saya ngelihat tetangga saya itu sukses gitu ya jadi seorang pemborong gitu. Nah, perlu diingat kesuksesan itu tidak langsung gampang diraih gitu ya. Tapi juga butuh yang namanya usaha gitu dan juga motivasi untuk terus belajar karena nggak mungkin kalau misalnya dalam waktu 4 tahun perkuliahan pasti ada rasanya naik turun takut atau ada yang nggak disuka gitu ya mata kuliahnya gitu jadi bikin motivasi itu merasa kurang gitu ya kalau misal ingat aja kalau oh saya mau jadi kontraktor yang sukses pemborong yang sukses ini yang harus saya jalani terlebih dahulu susah dulu baru nanti bisa jadi yang sukses gitu. Apakah lulusan teknik sipil semuanya di kontraktor? Tidak. Kita bisa masuk ke PLN, kita bisa masuk ke Dirjen Pajak, kita bisa ke BPK, banyak teknik sipil itu luas. Bahkan kalau teman-teman masuk di bank itu juga bisa, ya di Bulog juga ada, gitu ya. Jadi PDAM juga bisa. Jadi luas sekali teknik sipil. Makanya saya bilang mahasiswa ya saya yang masuk teknik sipil kita beruntung karena kita ada 5 bidang di mana kita bisa pilih dan insya Allah ke depan itu lowongan pekerjaan itu sangat luas. Oke, jadi seperti itu ya dari penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan baik ke saya maupun ke Bu Cintantia? Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Silakan teman-teman. Mungkin sudah cukup jelas Ibu Zeta. Itu ya. Karena ini saya lihat ya Bu Cinta ini ada yang dari SMK juga ya. Ada yang dari SMK, ada yang dari SMA gitu ya. Coba nih saya mau nanya nih, ini yang dari Mbak Alfiana, benar ya? Alfiana siapa namanya? Dari SMK 5?
Ada Mbaknya? Gak fokus apa yang ngomongnya Mbak? Dari Mbak Alfiana ada? Halo Mbak Alfiana, ada di forum ini? Ada. Iya. Kenapa Mbak? Kamu dari SMK 5 ya? SMK 5 itu kan terkenal sama ini ya, SMK pembangunan, bener nggak sih? Iya. Bener ya? Kamu jurusan apa di SMK 5? Konstruksi gedung sanitasi dan perawatan. Oke. Gimana jurusannya? Konstruksi gedung sanitasi dan perawatan. Oke. Oh, itu emang ada penjurusannya ya di SMK ya? Iya. Ya, di situ mempelajari apa aja Mbak Alfiana? Ada estimasi, konstruksi, terus segi perawatannya juga ada, utilitasnya juga. Jadi kurang lebih itu ya kalau teman-teman membedakan teman-teman SMK sama SMA, di SMK apalagi SMK 5 ya yang pembangunan udah kenal lah sedikit tentang basic dari teknik sipil gitu ya Mbak Aviana. Iya. Tapi apa di sana diajari juga pakai software untuk menghitung struktur? Kalau SMK gitu nggak? Kalau di sini sih masih AutoCAD sama Excel. Oke, jadi masih itu ya. Jadi belum ke arah struktur yang seperti Bu Cinta bikin tadi ya. Kayak pakai SAP 2000, terus menghitung tulangan. Jadi lebih nanti kalau misalnya Mbak Aviana tertarik ke sipil gitu ya, Mbak Aviana bisa mengembangkan apa yang Mbak Aviana dapatkan tadi di SMK gitu ya. Karena di mahasiswa kami juga banyak ya yang SMK 5. Kemarin siapa ya? Rahmat Dwi, kamu tahu? Itu juga mahasiswa, nggak tahu ya. Banyak sekali anak SMK 5 di jurusan kami gitu ya. Dan ya memang mereka memiliki sedikit basic teknik sipil. Tapi kalau yang SMA ya, seperti saya dan Bu Cinta, kita ini juga berlatar belakang SMA. Nggak ada masalah mau masuk sipil, kita semuanya belajar dari nol. Yang penting itu adalah motivasinya. Mungkin Bu Cinta mau nyapa siapa lagi? Bu Cinta di sini. Ini rame nih di sini ya. Iya. Banyak ya teman-teman ternyata dari SMA, dari SMK gitu ya. Ada yang ini, ada yang dari IPS teman-teman? Di SMA-nya? Mungkin IPA semua ya Bu Zeta. Kalau ngelihat ada IPA, ada IPS. Kalau Iya. IPS bisa nggak Bu Zeta teknik sipil? Oh, bisa. Siapa bilang nggak bisa gitu kan. Apalagi sekarang yang penting masuk dulu ya ke teknik sipil. Terus seperti tadi, mungkin kalau semester awal agak kaget gitu ya, karena banyak hitungannya gitu ya Bu Cinta ya. Tapi Iya. kalau misalnya kita bisa mengelola motivasi kita gitu ya, kita tetap belajar, kita ya mungkin agak lebih kurang lah hitungannya dibanding teman-teman MIPA gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengelola motivasi, bisa dengan baik kita jaga supaya kita bisa kuliah dengan baik gitu ya, saya rasa nggak ada masalah. Ada kok teman sosial yang bisa, mungkin karena memang dia suka ya di teknik sipil, jadi bisa jalan lulus, bisa bikin CV sendiri. Jadi kesimpulannya tergantung kita sendiri ya, mau dari background apa, misal sosial, mau ke ternyata kuliahnya mau ke yang hitungan, itu nggak masalah. Baik juga kalau mau yang ke IPA, ternyata mau yang ke sosial, juga nggak masalah, karena memang motivasinya kita, cita-cita kita pengen jadi seperti apa. Jadi kita dikuatkan sama motivasi kita, gitu ya Bu Zeta ya? Betul. Gitu. Menurut saya itu motivasi yang paling penting sih, teman-teman kalau mau masuk jurusan, apapun itu jurusannya. Tapi sekali lagi ya, saya mau jelas lagi pokoknya sipil itu, saya bisa bilang yang masuk sipil itu adalah untuk misal, saya tahu mungkin kalau mahasiswa saya semester 1 gitu ya, sebenarnya saya nggak pengen masuk sipil gitu ya, tapi karena akhirnya masuk sipil gitu ya, ya udahlah dijalani gitu. Tapi saya meyakinkan bahwa masuk sipil itu adalah jurusan yang membuat kita beruntung karena kita bisa milih dari 5 bidang itu. Bahkan 5 bidang masih bisa dipecah lagi. Jadi pasti suatu saat teman-teman akan menemukan kira-kira passion-nya di mana. Dan banyak ya, udah bisa dilihat alumni teknik sipil itu banyak yang sukses-sukses gitu, yang kalau misalnya untuk kebahagiaan duniawi itu kayaknya udah tercapai gitu ya, apalagi teman-teman yang di proyek gitu ya. Tapi kalau teman-teman dosen kayaknya biasa-biasa ya Bu Cinta ya. Jadi kalau teman-teman yang di proyek itu udah mendapatkan kebahagiaan duniawi kayaknya, kalau misalnya beli barang-barang yang dulu tidak bisa dibeli gitu kan.
Pasti kan kalau kita lulus itu kan pengennya kita bisa beli apa yang kita pingin. Jadi teman-teman yang di proyek itu banyak yang udah bisa menghidupi dirinya sendiri, udah bisa beli barang yang diinginkan gitu. Jadi lebih cepat mungkin dari teman-teman dengan jurusan lain. Itu kalau dari saya ya, secara pribadi saya ngeliatnya seperti itu. Jadi teknik sipil itu insya Allah kalau dijalani dengan baik, rezekinya itu ada. Iya, dan insya Allah saya rasa lowongan pekerjaannya lebih banyak ya Bu Zeta ya. Betul. Jadi karena contohnya nih di Surabaya aja banyak kontraktor atau konsultan swasta yang ngebuka perusahaan gitu. Jadi kalau kita misal mau untuk batu loncatan, saya mau coba ke kontraktor swasta dulu lah, nyari ilmu di bidang lapangannya gitu. Bisa, jadi banyak sekali lowongan pekerjaan kalau di bidang teknik sipil. Saya rasa insya Allah ya seperti itu. Dan kalau tadi ngomongin mitos ya, apakah dosen di teknik sipil dosennya killer? Tidak. Coba boleh ya, kalau misalnya teman-teman punya senior di teknik sipil UPN gitu ya, yang kenal saya sama Bu Cinta, coba ditanya, apakah kami termasuk dosen killer? Tidak. Padahal Bu Cinta itu ngajar materi struktur gitu ya, yang mungkin lebih banyak hitungan gitu. Kalau saya kan lebih banyak ya agak ketawa-ketawa dikit gitu ya, ngitungnya gitu. Tapi kalau Bu Cinta ini kan benar-benar serius gitu ya. Tapi Bu Cinta juga enggak killer, mahasiswa juga senang diajar. Jadi nggak ada masa dosen killer. Saya rasa dimanapun ada dosen killer. Cuma kalau di kami ya bukan tipe kami untuk jadi dosen killer. Kayaknya kita lebih senang bercanda sama mahasiswa asalkan masih dalam ranah sopan santun. Betul. Ada yang tanyakan lagi sebelum kita akhiri sharing hari ini? Oh ya, teman-teman saya akan share link untuk sebentar. Sertifikat ya Ibu? Benar. Akan saya share dulu linknya di komen. Komen itu di YouTube ya. Kebetulan kan kita lagi nyala YouTube juga. Teman-teman bisa isi untuk daftar hadir hari ini itu di link yang saya share di chat. Nanti mungkin sertifikatnya maksimal akan kami kirim 1 minggu lagi. Ya, biasa kalau dosen tuh kan agak-agak sibuk ya kalau weekend ya. Sibuknya apa loh? Dosen kok sibuknya apa libur? Banyak koreksian, kita juga penelitian. Jadi mohon dimaklumi ya, mungkin nanti minggu depan paling lambat untuk sertifikatnya. Gitu. Iya, saya kira dulu waktu kuliah Bu Zeta dosen itu cuma ngajar aja. Ya, jadi betul. dari di rumah, habis itu berangkat ngajar, pulang lagi, berangkat ngajar, pulang lagi. Ternyata banyak sekali. Jadi ada Tridharma namanya. Kita sharing-sharing ya. Jadi kalau misal ada teman-teman nih pengen jadi dosen supaya ngerti bayangannya kira-kira seperti apa. Jadi ada yang namanya Tridharma. Yang pertama pengajaran. Jadi kita diminta untuk ngajar ya seperti ya ketemu teman-teman gitu, kita diskusi bareng. Nah, yang kedua penelitian. Jadi kita dituntut tiap semester itu membuat jurnal. Kalau teman-teman kan tugas akhir untuk waktu kuliah ya, tugas akhir outputnya jurnal. Nah, itu tugas akhir ya. Nah, kita setiap semester disuruh bikin jurnal, diminta untuk bikin jurnal. Jadi itu sama aja kita tiap semester bikin tugas akhir gitu. Itu penelitian. Nah, yang ketiga, pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita sosialisasi. Jadi sharing, misal membuat jadi sharing apa aja gitu ke masyarakat. Jadi misal membuat sirup, misal sirup dari markisa gitu. Jadi untuk bisa buat kewirausahaan, jadi memajukan kewirausahaannya masyarakat tersebut, jadi bisa menghasilkan gitu intinya. Nah, itu Tridharma. Ditambah lagi penunjang, jadi keaktifan kita ngikut seminar, keaktifan kita ngikut diskusi sama orang-orang dari teknik sipil yang lain gitu. Jadi ada itu yang harus kita penuhi setiap semesternya. Ternyata bayangan saya selama kuliah itu salah, nggak cuma ngajar, jadi ada banyak buntutnya gitu. Itu mungkin teman-teman sharing sedikit. Ya, juga tadi kalau misalnya Bu, saya tuh nggak suka panas-panas gitu ya. Kalau misalnya mencari data atau mungkin saya melakukan tugas akhir, saya tuh nggak suka yang
harus ke lapangan kayak gitu. Nah, di teknik sipil itu juga ada yang seperti itu gitu ya. Kita bisa cari data tentunya ada suatu pendekatan seperti kita attitude kita, misalnya kalau kita ketemu sama kontraktor, kira-kira bagaimana kita supaya dapat data kayak gitu ya, supaya untuk tugas akhir kita gitu, itu bisa. Jadi tidak harus penelitian di teknik sipil tuh yang ke lapangan, maksudnya kita harus ngambil simulasi misalnya untuk tanah dipadatkan kayak gitu atau di lab, itu tidak gitu. Bahkan di struktur pun teman-teman juga bisa pakai desain atau pemodelan. Jadi banyak gitu ya. Jadi tidak harus kita ke lapangan. Itu makanya teknik sipil itu menyenangkan bagi saya ya. Mungkin bagi Cinta juga itu menyenangkan. Iya, menyenangkan juga. Ya, tapi nggak tahu kalau bagi teman mahasiswa kami ya yang masih kuliah ya, karena kan masih struggle mencari passion-nya ada di mana. Betul. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Kalau tidak mungkin bisa kami akhiri ya. Tidak? Oke, waktunya udah menunjukkan waktunya untuk selesai. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Ya, semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Itu ya Bu Cinta ya. Iya, amin. Dan mohon maaf atas kekurangan kami, misalnya dalam pelaksanaan atau mungkin dalam penjelasan gitu ya, ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, saya dan Bu Cinta pamit dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.